Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai KPI dari usaha Stalo Steak and Spaghetti. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ben Stefani dengan NIM belakang 2006, ada Mira Zahrani dengan NIM belakang 2002, ada Ibanis Kartika dengan NIM belakang 2010, Ika Rahma Aulia dengan NIM belakang 2072, dan Kirana Putri dengan NIM belakang 5006. Untuk profil usaha dari Stalo Steak and Spaghetti ini adalah usaha kuliner yang terletak di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan Cinere, Depok. Tepatnya usaha yang kami pilih itu di Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 77, sebelah Rumah Sakit Aplikasi. Jadi berdiri sejak tahun 2017, restoran ini menyajikan berbagai menu dengan fokus pada steak dan spaghetti, serta makanan bergaya barat lainnya. Menu andalan mereka termasuk tenderloin steak dan ayam goreng yang populer di kalangan pengunjung. Harganya relatif terjangkau dengan menu mulai dari sekitar 29.000 dan sering menjadi pilihan bagi mereka yang memang mencari alternatif yang makanan murah namun lezat untuk steak dan juga pasta dan spaghetti. Untuk style stick dan spaghetti ini juga menawarkan kemudahan pemesanan melalui aplikasi pengantaran makanan seperti GoFood, Shopee Food, dan GrabFood sehingga cocok untuk pelanggan yang ingin menikmati makanan dari rumah. Restoran ini juga sudah beroperasi cukup lama di lokasi Cinere Raya dan juga memiliki berbagai ulasan yang positif mengenai rasa dan juga harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, yang pertama ini ada KPI dari divisi HR. Jadi ada 4 area utama. Nah, yang pertama ini rekrutmen. Jadi di rekrutmen ini ada 2 KPI utama yang menjadi fokus, yaitu KPI yang pertama itu memastikan posisi baru untuk staf operasional terisi dalam waktu kurang dari 30 hari dengan target kurang dari sama dengan 95%. Nah, berdasarkan pencapaian, target ini cuma tercapai sebesar 80% dari 95% yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi efisiensi waktunya maupun ketersediaan sumber daya. Jadi supaya bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Nah, KPI yang kedua ini yaitu mengevaluasi karyawan baru setelah masa percobaan selama 3 bulan dengan target nilai evaluasi kurang dari sama dengan 80. Nah, di KPI ini HR berhasil melampaui target dengan skor pencapaiannya sebesar 85. Hal ini mengindikasikan bahwa proses evaluasi dan orientasi karyawan baru berjalan dengan baik dan efektif. Nah, area kinerja utama yang kedua yaitu ada training dan development. Eh, ini juga terdapat 2 KPI yang diukur. Yang pertama ini adalah total jam pelatihan per karyawan dengan target minimalnya 20 jam pelatihan per tahun. Tapi dalam pencapaiannya cuman hanya 18 jam aja, jadi sedikit di bawah target yang ditetapkan. Tapi hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dilakukan, frekuensi atau durasi pelatihannya itu masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target minimalnya. Nah, terus KPI yang kedua ada return on investment dari program pelatihan yang dipilih dengan target sebesar lebih dari sampai dengan 150%. Nah, HR ini berhasil mencapai target ini, menunjukkan bahwa program pelatihan yang dipilih ini memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini juga menunjukkan efektivitas dari program pelatihan yang dilaksanakan sama divisi HR. Terus yang ketiga ada performance management untuk eh, manajemen kinerja 90% supervisor udah memiliki KPI individu sesuai dengan target. Nah, terus KPI yang kedua di area ini juga ada pelaksanaan coaching rutin oleh manajer yang mencapai 80% di atas sedikit di atas target yang dimana targetnya itu 75%. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam upaya peningkatan kinerja karyawan melalui pendampingan. Dan area kinerja yang terakhir ada ketahanan karyawan dan produktivitas. Yang diukur ini yang pertama ada tingkat turnover karyawan berkinerja tinggi, tercatat 5% sesuai target maksimal, tapi tetap jadi perhatian supaya karyawan yang dianggap sebagai star atau bintang ini bisa dipertahankan dengan lebih baik. Nah, yang kedua itu ada pendapatan per karyawannya sebesar 1,8 juta, sedikit di bawah target yang targetnya itu 2 juta. Jadi ada indikasi perlunya upaya lebih dalam untuk peningkatan produktivitas. Nah, kesimpulan dari KPI HR ini, secara keseluruhan divisi HR udah mencapai target, udah
menghasilkan skor KPI 86% dari targetnya yang 100%. Eh, ini tuh mencerminkan performa yang baik, tapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam efisiensi rekrutmen, peningkatan pelatihan, dan retensi karyawan berkinerja tinggi. Upaya perbaikan pada area-area yang tadi itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan kontribusi HR terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Boleh dilanjut ke divisi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada KPI Finance. Eh, Tabel di atas itu pada intinya menampilkan evaluasi kinerja pada berbagai area keuangan utama yang berfokus pada pengelolaan biaya, model yang digunakan, ketersediaan cash flow, pengelolaan piutang, laporan keuangan, ROA, dan juga margin bersihnya. Setiap area ini memiliki indikator kinerja utama atau KPI yang memang spesifik untuk mengukur pencapaian target secara kuantitatif. Misalnya kayak pengelolaan biaya itu diukur dengan menjaga biaya operasional kurang dari 20% dari pendapatan. Sementara modal yang digunakan dijaga supaya kurang dari 20% dari total modal. Selain itu, target untuk ketersediaan cash flow itu sendiri ditetapkan sebesar 5 juta per bulan, dan target pengelolaan piutang serta penyajian laporan keuangan adalah 100%, yang berarti seluruh piutang dan juga laporan keuangan itu harus tepat waktu dan juga akurat. Pada setiap KPI ini ada tanda plus dan juga minus yang menunjukkan arah dari pencapaian itu sendiri, di mana kalau minus itu berarti semakin rendah semakin baik seperti pada pengelolaan biaya, sedangkan kalau positif itu berarti semakin tinggi semakin baik seperti pada ROA yang ditargetkan minimal 105%. Setiap KPI itu diberikan bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kepentingannya dalam keseluruhan penilaian, dengan total bobot keseluruhan adalah 80. Area yang memiliki bobot lebih tinggi seperti pengelolaan piutang dan juga ketersediaan cash flow itu masing-masing 15 itu dinilai lebih kritis dalam menjaga performa perusahaan. Setiap KPI itu juga dilengkapi dengan standar kualitas sebagai acuan evaluasi. Misalnya, kayak pengelolaan biaya dinilai berdasarkan spesifikasi anggaran, pengelolaan piutang dievaluasi dari ketepatan waktu pemrosesan, dan juga laporan keuangan berdasarkan keakuratan dari penyajiannya. Selain itu, setiap KPI itu memiliki frekuensi evaluasi tertentu, misalnya pengelolaan biaya dan juga modal dievaluasi setiap 3 bulan, sementara ROA itu sendiri dinilai setahun sekali, karena hasilnya memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk terlihat. Jadi, hasil pencapaian pada kolom terakhir itu menunjukkan persentase dari capaian setiap KPI dibandingkan dengan target. Misalnya, pengelolaan biaya itu mencapai 13% dari target maksimal 20%, sementara laporan keuangan mencapai 14% dari targetnya adalah 100%. Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian dari kinerja adalah 83%, yang menunjukkan bahwa uh, perusahaan ini, Stylistic and Spaghetti, secara umum itu mendekati target. Meskipun memang ada beberapa area yang masih memerlukan perbaikan untuk mencapai tingkat kinerja yang optimal. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini terdapat KPI untuk bagian operasional. Ini terdapat 9 indikator. Yang pertama itu pengendalian biaya operasional. Nah, indikator ini mengukur untuk kemampuan tim dari operasional perusahaan tersebut dalam mengendalikan biaya agar tidak melebihi dari 20% dari total pendapatannya. Nah, pencapaiannya ini menunjukkan target pencapaian itu sebesar 10%, yang menunjukkan bahwa biaya operasional telah dikelola dengan baik dan jauh di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan. Nah, hal ini mencerminkan efisiensi yang baik dalam penggunaan sumber daya di bagian operasional. Yang kedua, yaitu efisiensi penggunaan bahan baku. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi bahan baku terbuang sehingga penggunaannya itu menjadi lebih efisien. Nah, dengan capaian sebesar 9% dari target yang kurang dari 3%, ini efisiensi penggunaan bahan baku itu sudah mendekati target yang diharapkan, meskipun masih ada ruang perbaikan untuk mengurangi pemborosan lebih lanjut. Yang ketiga, terdapat ketepatan waktu pengiriman. Nah, indikator ini itu menunjukkan kemampuan operasional dalam memenuhi jadwal pengiriman tepat waktu yang ditargetkan sebesar 90%. Nah, realisasi atau target tercapai itu sebesar 12% dari target menunjukkan ketepatan waktu yang baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai ini tuh bisa ditingkatkan agar lebih konsisten dalam memenuhi target ketepatan dalam pengiriman. Yang keempat itu waktu penyelesaian produksi. Nah, target indikator ini adalah itu untuk menyelesaikan produksinya dalam waktu kurang dari 2 hari per batch. Nah, dengan hasil rata-rata 1,5 hari, tim produksi ini mampu menyelesaikan proses sesuai dengan target yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen waktu produksi. Yang kelima, pemeliharaan peralatan. Indikator ini menilai itu seberapa baik pemeliharaan peralatan operasional dengan target pencapaian sebesar lebih besar dari 98%. Nah, hasil pencapaian itu sebesar
10%. Nah, ini menunjukkan bahwa pemeliharaan ini telah dilakukan dengan baik sehingga perawatan operasional ini tetap berfungsi optimal dan mendukung kelancaran dalam proses produksi. Yang keenam, kualitas produk. Nah, indikator ini itu mengukur kualitas produk dengan melihat jumlah keluhan dari pelanggan yang ditargetkan itu 5 keluhan per 1.000 pesanan. Nah, realisasi sebesar 3 keluhan ini menunjukkan bahwa kualitas produk itu telah memenuhi standar, tetapi skornya yang hanya mencapai 7% ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas agar mengurangi keluhan lebih jauh. Yang ketujuh itu ada pengelolaan stok. Nah, indikator ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok yang tepat dengan target itu 90%. Dengan pencapaian 12%, indikator ini menunjukkan pengelolaan stok yang baik, memastikan ketersediaan barang yang sesuai kebutuhan tanpa berlebihan. Yang terpenting itu untuk menjaga efisiensi dan meminimalisasi biaya penyimpanan. Yang kedelapan itu kepuasan pelanggan. Target kepuasan pelanggan ini berada pada nilai skor 4,5 dari skala 1 sampai 5. Hasil aktual sebesar 4,8. Nah, menunjukkan ini bahwa pelanggan itu cukup puas dengan produk atau layanan yang telah diberikan. Namun nilai ini mengindikasikan kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi harus tetap terus dipertahankan agar tetap di atas target. Dan yang terakhir itu ada kecepatan respon. Nah, indikator ini itu mengatur kecepatan tim dalam merespon kebutuhan atau permintaan pelanggan dengan target 1 jam. Nah, dengan hasil rata-rata yang itu sebesar 0,8 jam, nah tim ini itu menunjukkan kemampuan yang baik dalam merespon dengan cepat yang merupakan aspek penting dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi, secara keseluruhan ini, hasil KPI di atas ini kayak menunjukkan itu bahwa sebagian besar indikator dari operasional itu telah mencapai atau bahkan melampaui target. Meskipun ada beberapa area seperti kayak efisiensi bahan baku dan kualitas produk ini masih memerlukan perhatian khusus agar lebih optimal ke depannya. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya untuk KPI marketing di sini ada area kinerja utama. Yang pertama itu pertumbuhan revenue dengan skor pencapaian 85% dari target, yaitu KPI ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan melalui peningkatan sales. Skor pencapaian menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan revenue ini belum sepenuhnya tercapai, namun masih cukup baik. Ada ruang untuk meningkatkan strategi penjualan. Kemudian area kinerja utama selanjutnya yaitu revenue per produk. Targetnya itu sales revenue mencapai target sebesar 300 juta per kategori produk. Revenue per produk hampir mencapai target, menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan pendapatan dari tiap kategori produk. Dengan pencapaian 90%, ini mencerminkan efektivitas produk atau strategi harga. Kemudian efektivitas iklan dengan target menjaga rasio biaya iklan kurang dari 10% dari total sales revenue. Skor pencapaiannya itu 90%. Efisiensi pemasaran hampir tercapai, menunjukkan bahwa biaya iklan telah dikelola dengan baik untuk mendukung pendapatan yang diperoleh. Ini penting dalam menjaga profitabilitas jangka panjang. Kemudian inovasi produk dengan target mengembangkan minimal 3 produk baru lebih banyak dari kompetitor. Meski target inovasi belum sepenuhnya tercapai, sudah ada usaha untuk menambah produk baru sebagai strategi kompetitif. Inovasi lebih lanjut dapat menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing. Yang kelima, persepsi brand dengan target minimal 4 dalam skala 5. Skor pencapaiannya yaitu 85%. Dengan persepsi brand yang cukup baik, perusahaan sudah membangun citra yang positif. Namun, tetap ada peluang untuk meningkatkan persepsi merek menjadi lebih kuat. Selanjutnya, kepuasan pelanggan dengan target kepuasan pelanggan minimal di skala 4 dari 5. Skor pencapaiannya 85%. Kepuasan pelanggan ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan masih bisa ditingkatkan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, akurasi forecasting. Dengan target permintaan barang lebih dari sama dengan 90% dari permintaan aktual. For pencapaiannya 85%. Akurasi forecasting masih memerlukan peningkatan. Ini penting untuk manajemen persediaan yang efisien dan pengurangan biaya penyimpanan. Selanjutnya, profitabilitas.
untuk memastikan profitabilitas sesuai target per kategori produk. Skor pencapaiannya 85%. Pencapaian profitabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik, namun perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk setiap kategori produk. Selanjutnya, efisiensi advertising. Menjaga biaya advertising kurang dari sama dengan 5% dari total sales revenue. Skor pencapaiannya 85%, efisiensi iklan masih dapat ditingkatkan agar biaya iklan tetap terkontrol dan sesuai dengan kontribusi pendapatan. Nah, tabel KPI ini merangkum 9 area kinerja utama perusahaan dimulai dari area pertumbuhan revenue sampai dengan efisiensi advertising. Setiap KPI memiliki target yang terukur, bobot kepentingan, dan periode evaluasi yang berbeda. Kolom sifat KPI menandai apakah KPI perlu ditingkatkan dengan tanda plus atau dikendalikan dengan tanda min. Sedangkan untuk kolom target ini memberikan ukuran kuantitatif yang perlu dicapai, seperti lebih dari sama dengan 10% untuk pertumbuhan revenue. Bobot KPI menunjukkan prioritas dengan total bobot keseluruhan sebesar 85% sehingga fokus pada KPI yang lebih penting pada akurasi forecasting. Kolom quality ini menampilkan metode evaluasi untuk tiap KPI. Dan kolom time ini adalah waktu frekuensi penilaian. Meskipun target pencapaian diharapkan 100% untuk semua KPI, namun KPI marketing hanya memperoleh total rata-rata pencapaian sebesar 86%. Skor 86% ini menunjukkan bahwa perusahaan berada di jalur yang baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam mencapai standar yang ideal yaitu 100%. Skor ini juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan atau kendala tertentu di beberapa KPI, misalnya di efektivitas iklan yang hanya 80% yang membuat pencapaian penuh 100% sulit untuk dicapai. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan analisis KPI yang telah disajikan secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata pencapaian target penjualan sebesar 83%. Hal ini menandakan adanya usaha yang signifikan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan. Pertumbuhan pendapatan penjualan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan pencapaian 18% melampaui target yang ditetapkan 10% per tahun. Hal ini mengidentifikasi bahwa strategi bisnis yang dijalankan telah berhasil meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Namun indikator jumlah penjualan per kategori produk hanya mencapai 13% dari target sebesar 300 juta per kategori. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi dari penjualan kategori produk cukup signifikan, masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan di setiap sektor agar target tercapai agar target dapat tercapai. Lalu rata-rata nilai transaksi per pelanggan juga masih di bawah ekspektasi dengan pencapaian 9%. Ini mengidentifikasi adanya ruang untuk meningkatkan nilai transaksi melalui strategi upselling atau cross-selling yang lebih optimal. Jumlah transaksi per bulan menunjukkan hasil yang hampir mencapai target, yaitu sebesar 11,5% dari target 2.500 target per bulan, yang menunjukkan bahwa frekuensi transaksi cukup stabil, namun perlu adanya upaya peningkatan agar target penuh dapat tercapai. Lalu persentase penjualan dari aplikasi pengantaran makanan mencapai 7% dari target 20% yang menunjukkan bahwa kontribusi penjualan dari aplikasi masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada indikator tingkat kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang baik dengan pencapaian 9%, mendekati target skala 4 dari 1 sampai 5. Hal ini mengidentifikasi bahwa kualitas produk dan layanan diterima baik oleh pelanggan meskipun peningkatan tetap perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan. Lalu tingkat retensi pelanggan mencapai 6% dari target 60% yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya yang cukup untuk mempertahankan basis pelanggan tetapi masih memerlukan strategi tambahan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan secara konsisten. Untuk waktu pemesanan hingga penyajian sesuai dengan target 30 menit dengan pencapaian 30% menunjukkan bahwa efisiensi operasional sudah cukup baik dan harus dipertahankan. Lalu ada tingkat konversi dari promosi mencapai 4%,
Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas promosi yang dijalankan belum optimal dan perlu adanya evaluasi serta perbaikan strategi promosi. Dan yang terakhir ada persentase produk unggulan tercapai sesuai target sebesar 2% dari total penjualan, menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mempertahankan proporsi produk unggulan dalam penjualannya. Jadi menurut tabel KPI di bidang kinerja atau sales, indikator dengan bobot tertinggi adalah pertumbuhan pendapatan penjualan yang diprioritaskan sebagai tolak ukur utama keberhasilan bisnis. Secara keseluruhan, pencapaian skor rata-rata adalah 83% menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memenuhi sebagian target meskipun masih terdapat area yang memerlukan peningkatan. Kinerja operasional secara umum dinilai cukup baik, namun perlu dilakukan perbaikan pada KPI dengan skor rendah agar tercapai efisiensi dan kualitas yang optimal. Boleh selanjutnya? Jadi manfaat KPI untuk UMKM yang pertama ada mengukur performa. Saat menggunakan KPI, elemen ini akan menjadi alat untuk mengukur rentan dan target tiap divisi sehingga tujuan UMKM dapat terukur untuk dasar membuat strategi di masa depan. Yang kedua ada merancang pengembangan diri. Melalui KPI, tiap divisi dapat mengetahui berapa skor nilainya saat ini. Selain itu, akan tergambar pula kompetisi apa yang perlu dikembangkan ke depannya agar performa kinerja dapat meningkat. Dan yang terakhir ada meningkatkan motivasi. Dengan KPI, kinerja tiap anggota divisi dapat diukur dengan jelas dan transparan. Penilaian ini dapat digunakan untuk menentukan penghargaan atau reward yang akan diberikan kepada divisi yang mencapai targetnya, sehingga akan memberikan dampak positif dan motivasi kerja yang tinggi untuk setiap anggota divisi. Dan ini untuk dokumentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai KPI. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.